Jujutsu Kaisen. Siapa sih yang gak kenal judul yang satu ini? Semenjak animenya tayang, seri ini emang lagi populer-populernya. Nggak cuma di sisi anime, penjualan manganya pun lagi gila-gilanya. Padahal kalau boleh jujur, pas awal-awal manga ini terbit, gue nggak begitu terkesan sama ceritanya. Buat ukuran shonen, beberapa arc awal emang masih bisa dibilang bagus, cuma ya nggak nyampe wah banget. Nah, sampai akhirnya datanglah arc Shibuya. Arc yang menurut gue sukses ngangkat kualitas cerita manga ini ke level yang berbeda. Bahkan gue berani bilang kalau Jujutsu Kaisen ini punya potensi jadi salah satu manga battle shonen terbaik seenggaknya dekade ini. Nah, di aksi Buya ini banyak banget momen-momen penting, battle-battle seru lengkap dengan progres cerita yang intens. Dan buat gue yang paling menonjol di arc ini adalah gimana sang mangaka GG ngehandle development Yuji sebagai karakter utama. Jadi di video ini Reko Mangga mau bahas keseluruhan arc insiden Shibuya sesuai dengan urutan timelinenya. Gue harap video ini bisa bantu kalian yang udah baca arc ini tapi masih bingung sama urutan kejadian dan detail-detailnya. Apalagi pembawaan cerita di arc ini emang terkesan lompat-lompat dan kadang nggak berurutan. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Kejadian yang mengawali insiden Shibuya terjadi di tanggal 31 Oktober jam 7 malam, di mana curtain atau tirai beradius 400 meter muncul di Shibuya dan mengelilingi pusat perbelanjaan Tokyo. Meski para penyihir Jujutsu bisa keluar masuk ke tirai ini, para warga sipil yang ada di dalam tirai berhasil dikurung dan nggak bisa keluar. Bahkan sinyal komunikasi pun nggak bisa berfungsi di dalam tirai tersebut. Nah, para warga sipil di dalam tirai terus-terusan manggil nama Gojo Satoru. Padahal nama Gojo ini harusnya cuma dikenal di kalangan penyihir. Artinya, dalang di balik tirai ini yaitu Geto dan kawan-kawan nyebarin berita ke warga sipil kalau satu-satunya cara biar mereka bisa keluar adalah dengan memanggil nama Gojo. 1 jam kemudian, tepatnya pukul 8.14, dikirimlah para penyihir Jujutsu buat berjaga di beberapa pos di luar tirai yang terdiri dari 4 tim. Ada tim Nanami yang terdiri dari Nanami, Megumi, dan Ino, tim Zenin yang terdiri dari Naobito, Maki, dan Obara, lalu tim Kusakabe yang terdiri dari Kusakabe dan Panda, dan terakhir tim Meimei yang terdiri dari Meimei, Uwi, dan karakter utama kita, Yuji. Nah, keempat tim ini bertugas sebagai backup sementara Gojo bakal datang ke TKP sendirian. Sekitar 15 menit kemudian, sampailah Gojo ke dalam tirai. Dan di sini kita dilihatin banyaknya muda-mudi dengan kostum-kostum Halloween-nya lagi berdesak-desakan. Setelah melihat situasi di sana, pukul 8.38, Gojo pun masuk ke basement di salah satu pusat perbelanjaan Hikari Shinkyu. Di mana di basement lantai 5, tepatnya di platform stasiun Shibuya, para kutukan tingkat spesial udah menunggu. Sementara itu, pukul 8.39, di tempat lain, tim Meimei dapat kabar kalau ada tirai yang serupa kayak yang di Shibuya muncul di stasiun Meiji. Mereka pun dapat perintah buat berangkat ke sana. Jadi ginilah kira-kira lokasi kedua tirai dan keberadaan para penyihir yang bertugas. Nggak 100% akurat, tapi seenggaknya kalian bisa dapat gambaran besarnya. Nah, tepat pukul 8.40, pertarungan Gojo melawan Jogo, Choso, dan Hanami di basement lantai 5 pun dimulai. Di mana para kutukan tingkat spesial ini memanfaatkan keramaian warga sipil di sana dan bikin Gojo nggak bisa all out. Tapi bukan Gojo namanya kalau dia nggak bisa nge-counter rencana mereka. Dengan menonaktifkan teknik limitlessnya, Gojo berhasil mengelabui Hanami dan tanpa ampun membunuhnya sampai nggak tersisa. Sementara itu di tempat lain, pukul 8.51, tim Meimei akhirnya sampai di stasiun Meiji dan mereka diberitahu kalau banyak warga sipil di dalam tirai yang udah diubah menjadi manusia mutan. Artinya di dalam stasiun Meiji kemungkinan besar ada Mahito. Pukul 9.15, setelah berhasil mengalahkan roh kutukan yang menjaga tirai di stasiun Meiji, tim Meimei bergegas buat menuju basement lantai 5, di mana Mahito kemungkinan besar ada di situ. Tapi mereka udah terlambat. 1 menit yang lalu Mahito udah meninggalkan stasiun Meiji dengan kereta yang berisi 1.000 manusia mutan. Dan saat ini dia udah sampai di Shibuya. Sesampainya di sana Mahito langsung menumpahkan 1.000 manusia mutan ke lantai di mana Gojo bertarung. Kepanikan makin menjadi-jadi saat warga sipil diserang oleh para manusia mutan dan roh kutukan di segala penjuru. Setelah dipojokkan dengan situasi ini, Gojo pun melakukan hal yang gak diduga-duga. Gojo mengeluarkan perluasan domain yang normalnya bakal ikut membunuh warga sipil. Tapi domain yang dikeluarkan Gojo ini cuma bertahan 0,2 detik. Dan dengan waktu singkat ini, Gojo berhasil menghabisi seluruh manusia mutan yang ada di lantai tersebut. Dan disinilah kotak alam penjara tiba-tiba dilempar di dekat Gojo dan dibuka. Syarat utama agar alam penjara bisa menyegel targetnya adalah setelah kotak dibuka, si target harus berada di radius 4 meter selama 1 menit. Dan buat target sekuat Gojo, memenuhi syarat ini bakal mustahil. Tapi Geto punya senjata ampuh,
yaitu dengan menampakkan dirinya di depan Gojo. Di depan sosok sahabat yang harusnya udah mati ini, pikiran Gojo dibuat berkeliaran. Kenangan 3 tahun bersama Geto selama masa sekolah satu demi satu masuk ke otak Gojo. Dan secara singkat, syarat 1 menit tadi pun berhasil dipenuhi, dan alam penjara berhasil menangkap Gojo. Secara nggak berdaya, Gojo pun menanyakan identitas asli sosok di depannya. Dan disinilah Geto mengungkapkan identitas aslinya kalau sebenarnya dia adalah orang lain yang punya teknik kutukan buat memindahkan otaknya ke jasad Geto. Bahkan si otak ini juga bisa memakai teknik kutukan Geto. Nah, mulai dari sini gue bakal panggil sosok ini sebagai Geto palsu. Sementara itu pukul 9.22 di sekeliling tirai, ketiga tim penyihir Jujutsu yang ada di Shibuya akhirnya masuk ke tirai secara bersamaan dan bersiap buat bertarung. Nah, di sini mereka belum tahu situasi Gojo di dalam stasiun. Sementara itu, Ichichi yang sedang standby di luar tirai tiba-tiba ditusuk oleh pengguna kutukan Shigemo. Di tempat lain, kira-kira pukul 9.24, tepat setelah Gojo disegel, tim meme yang sedang menuju Shibuya lewat jalur bawah tanah tiba-tiba didatangi oleh Mini Mekamaru. Dia memberitahu kalau Gojo sudah disegel. Sebagai pengingat, Mekamaru kan di arc sebelumnya dibunuh oleh Mahito. Dan sebagai rencana cadangan, kalau Gojo tersegel, dia udah menyiapkan Mini Mekamaru, semacam device yang bisa memantau dan berkomunikasi. Mekamaru pun menyuruh Yuji buat pergi ke Shibuya lewat jalan atas dan memberitahukan situasinya ke penyihir Jujutsu lain agar mereka juga datang menyelamatkan Gojo. Pukul 9.26, kotak alam penjara yang menyegel Gojo tiba-tiba nggak bisa dipindahkan. Hal ini pun memaksa Geto palsu nggak bisa kemana-mana dan harus menjaga si alam penjara di basement lantai 5. Nah, kejadian ini berhasil dilihat oleh Mini Mekamaru yang juga memantau lantai tersebut. Dengan situasi ini, artinya para penyihir Jujutsu bisa langsung mengepung Geto palsu di basement lantai 5. Pukul 9.27, Yuji akhirnya sampai di Shibuya. Setelah membunuh beberapa manusia mutan, dia segera naik ke gedung yang tinggi dan berteriak, mengumumkan kalau Gojo udah disegel. Mendengar teriakan Yuji dan tahu kalau dia ada di Shibuya, Mahito, Jogo, dan Choso sepakat buat berlomba memburu Yuji. Mahito dan Choso berencana buat membunuhnya, sementara Jogo ingin menjejali Yuji dengan jari Sukuna, agar Sukuna terbangkit. Sementara itu, tim Nanami yang juga mendengar Yuji datang menemuinya buat menanyakan situasinya langsung. Dan setelah berdiskusi, Nanami memutuskan buat bertemu Ichichi dan mengatur strategi dengan penyihir lain. Sementara Ino, Yuji, dan Megumi diperintahkan buat mencari pengguna kutukan yang melindungi tirai dalam. Pukul 9.30, para kutukan tingkat spesial kembali berkumpul di basement lantai 4. Di situ Dagon memakan semua manusia yang ada di sana, sementara Mahito dengan teknik kutukannya membelah diri dan berpencar buat mencari Yuji. Pukul 9.40, Nobara dan Nita yang berpisah dari tim Zenin buat mencari Ichichi bertemu Shigemo di luar tirai. Nobara pun langsung bertarung dengan si pengguna kutukan tersebut. Sementara itu, pukul 9.44, Nanami yang ada di luar tirai menemukan Ichichi yang sedang bersimbah darah. Beberapa menit kemudian, setelah membawa Ichichi buat dirawat, Nanami yang berencana buat masuk ke tirai melihat Nobara yang kewalahan menghadapi Shigemo. Disinilah Nanami melampiaskan amarahnya dan menghabisi Shigemo tanpa ampun. Di sini juga kita diperlihatkan perbedaan kelas antara Nobara dengan Nanami, penyihir Jujutsu tingkat 1. Di sini Nanami juga menyuruh Nobara buat nggak ikut bertarung di dalam tirai, karena pertarungannya nanti bakal lebih brutal. Di tempat lain, pukul 10:01, Yuji, Megumi, dan Ino berhasil menemukan pengguna kutukan yang menjaga tirai dalam di menara Shibuya. Mereka adalah Awasaka, Ogami, dan cucunya. Awasaka dan Ogami ini termasuk pengguna kutukan yang semenjak lahirnya Gojo nggak bisa bebas melakukan kejahatan mereka. Makanya mereka ikut ngebantu rencana si Geto palsu. Pertarungan pun dimulai dengan Yuji dan Megumi melawan Awasaka, sementara Ino melawan Ogami dan cucunya. Di bawah menara Shibuya, Yuji dan Megumi awalnya sempat kebingungan karena teknik kutukan Awasaka yang lumayan tricky. Awasaka punya teknik kutukan yang membalik damage serangan yang dia terima. Semakin kuat pukulan yang menyerangnya, semakin kecil damage yang bakal diterima. Sebaliknya, kalau pukulan yang dikirim lemah, damage yang diterima bakal gede. Dengan berbagai eksperimen, kombinasi Megumi dan Yuji pun berhasil membongkar teknik kutukan Awasaka dan mengalahkannya. Tirai dalam yang menghalangi penyihir pun berhasil dibuka. Sementara itu, di atas menara Shibuya, lawan Ino yaitu Ogami punya teknik kutukan yang bisa mengubah tubuhnya atau orang lain menjadi tubuh orang yang udah mati. Dan di pertarungan ini, dia mengubah tubuh cucunya menjadi tubuh Zenin Toji. Kalian pasti udah tahu kan dari arc flashback Gojo, Toji ini orang yang super duper kuat banget. Walaupun dia nggak bisa pakai energi kutukan, kekuatan fisiknya jauh di atas batas normal.
Bahkan dialah orang pertama yang berhasil ngebunuh Gojo, meski waktu itu teknik pembalik Gojo berhasil bangkit. Nah, melawan tubuh Toji, Ino dibuat nggak berdaya sampai akhirnya dia kalah dan nggak sadarkan diri. Dan tepat pukul 10:04, Yuji dan Megumi mendapati tubuh Ino jatuh dari menara Shibuya. Melihat kejadian ini, Yuji sempat mau menyerbu pengguna kutukan di atas menara, tapi Megumi bilang kalau mereka punya prioritas yang lebih penting. Yuji dan Megumi pun memutuskan buat berpencar. Megumi bakal membawa Ino buat dirawat, sementara Yuji bakal langsung ke stasiun di mana Gojo disegel. Nah, di atas menara Shibuya sendiri terjadi kejadian aneh. Tubuh Toji yang harusnya cuma bertahan sementara, secara ajaib berhasil mengambil alih tubuh sekaligus jiwa cucu Ogami. Artinya Toji secara nggak langsung bangkit dari kematian. Toji pun nggak segan-segan langsung ngebunuh orang di depannya Ogami. Pukul 10:10 Yuji akhirnya sampai di depan stasiun Shibuya dan di sana dia bertemu Inumaki yang sedang mengevakuasi warga sipil dan melindungi mereka dari manusia mutan. Nah, antara pukul 10.10 sampai 10.20 ada dua pertarungan terjadi. Pertama, pertarungan yang melibatkan Mei Mei dan Ui Ui. Setibanya mereka di Shibuya, mereka dicegat oleh Geto palsu. Di sini Mei Mei belum tahu kalau sosok di depannya ini betulan Geto atau bukan. Nah, buat menghambat Mei Mei, Geto palsu pun memanggil roh kutukan penyakit tingkat spesial bernama Hosogami. Dan roh kutukan tersebut langsung memakai perluasan domain, di mana dia mengeluarkan teknik yang bakal memasukkan targetnya ke sebuah peti, lalu menguburnya di bawah batu besar. Kalau si target nggak bisa keluar dalam 3 detik, mereka bakal terkena penyakit dan mati. Setelah mengamati pola serangan si roh kutukan, kita pun akhirnya ditunjukkan kemampuan Ui Ui. Buat mengcounter domain musuh, Ui Ui mengeluarkan simple domain, dan di saat yang sama, Mei Mei memakai teknik serangan burung gagaknya, dan berhasil membunuh si roh kutukan. Setelah pertarungan berakhir, Mei Mei dan Ui Ui langsung disambut kembali oleh Geto palsu yang bakal melawan mereka langsung. Pertarungan kedua yang terjadi pukul 10.10 sampai 10.20 melibatkan Yuji yang baru sampai di stasiun Shibuya. Disinilah dia bertemu dengan Choso. Choso adalah kakak tertua dari para rahim kutukan Dead Painting, yang kedua adiknya, Eso dan Kechizu, telah dibunuh oleh Yuji dan Obara. Demi membalaskan dendam adiknya inilah, Choso bertekad buat membunuh Yuji. Pertarungan keduanya ini berhasil menyajikan hand-to-hand combat yang mengalir mulus dan membajakan mata. Choso yang punya teknik kutukan manipulasi darah terus membombardir badan Yuji. Sementara Yuji dengan bela diri dan Divergent Fist-nya terus mencoba melancarkan serangan ke Choso. Tapi sayang buat Yuji, meski sempat melakukan serangan yang memojokkan Choso, Choso berhasil menyerang organ vital Yuji, sampai akhirnya Yuji sekarat. Tapi sebelum Choso sempat melakukan serangan terakhir, kejadian misterius terjadi. Ingatan masa lalu yang harusnya nggak pernah terjadi tiba-tiba masuk ke otak Choso. Ingatan di mana Choso melihat Yuji sedang bercengkrama dengan adik-adiknya, bahkan manggil Choso sebagai kakak. Pukul 10.20, Nanami bergabung dengan Naobito dan Maki di dalam stasiun Shibuya dan menjelaskan situasinya. Nanami awalnya menyuruh Maki buat nggak ikut, tapi Maki ngejawab kalau dia bakal lebih berguna dari Naobito yang dari tadi cuma mabuk-mabukan. Di dalam stasiun, ketiganya bertemu roh kutukan spesial Dagon. Dengan kecepatan tekniknya, Naobito berhasil memukul Dagon hingga terpental. Dagon bahkan memuntahkan tulang belulang ratusan manusia yang udah dia makan. Tapi tiba-tiba, Dagon menunjukkan wujud aslinya. Dan ternyata wujud yang selama ini dia pakai adalah wujud janin kutukan. Pertarungan Dagon dengan 3 penyihir Jujutsu pun berlangsung. Kombinasi serangan cepat Nanami, Maki, dan Obito berhasil memojokkan Dagon sampai memaksa Dagon mengeluarkan perluasan domainnya. Di dalam domainnya, Dagon menghujani para penyihir dengan ratusan ikan pemakan daging. Dan para penyihir pun dibuat nggak berdaya. Tapi tiba-tiba dengan perluasan domainnya, Megumi berhasil masuk ke domain Dagon dan memberikan senjata kutukan tingkat spesial Playful Cloud ke Maki. Maki, Nanami, dan Nobito yang kehilangan lengan kanannya pun kembali menyerang Dagon, sementara Megumi fokus melakukan perluasan domain buat melawan domain Dagon. Nah, saat Megumi berhasil membuat lubang agar keempatnya bisa kabur, tiba-tiba dari luar masuk sosok yang gak disangka-sangka. Sosok yang gak bisa dikenali oleh siapapun di sana kecuali Naobito. Yap, dialah Toji. Di sini Toji benar-benar nggak tertarik dengan apapun kecuali lawan yang kuat. Tanpa pikir panjang, Toji langsung mengambil Playful Cloud dari tangan Maki dan menyerang sosok terkuat di sana, Dagon. Dengan kombinasi kekuatan fisik Toji dan senjata kutukan tingkat spesial, Dagon terus dibombardir oleh serangan Toji. Sampai akhirnya, Dagon pun mati. Nah, setelah semua penyihir keluar dari domain, Toji kini mengalihkan targetnya ke penyihir terkuat saat itu, yaitu Megumi. Diseretlah Megumi keluar stasiun, sementara di dalam stasiun, Jogo yang melihat kematian Dagon langsung menyerang Nanami, Maki, dan Nobito, yang jelas udah babak belur setelah bertarung dengan Dagon. Setelah ngebuat ketiganya sekarat, Jogo tiba-tiba merasakan keberadaan jari Sukuna di Shibuya. Dia pun langsung bergegas ke TKP.
Kira-kira pukul 10.40, Jogo melihat Nanako dan Mimiko, cewek yang sempat jadi pengikut Geto saat dia masih hidup, sedang memasukkan jari Sukuna ke mulut Yuji yang lagi nggak sadarkan diri. Jogo pun langsung mengusir keduanya dan kali ini giliran dirinya yang memasukkan 10 jari Sukuna sekaligus ke mulut Yuji. Dan nggak lama kemudian, Sukuna pun terbangun. Di depan sosok menyeramkan ini, Nanako dan Mimiko menunduk serendah-rendahnya dan meminta Sukuna buat membunuh Geto palsu. Keduanya nggak mau tubuh orang yang mereka kagumi yaitu Geto digunakan orang lain. Tapi Sukuna yang ngerasa kalau bayaran 1 atau 2 jari nggak cukup buat ngabulin permintaan tersebut, langsung ngebunuh keduanya. Sementara itu, Jogo meminta Sukuna buat membuat binding vow atau sumpah terikat dengan Yuji. Sumpah di mana dengan menjadikan rekan-rekan Yuji sebagai sandera, Sukuna bakal membuat Yuji menyerahkan tubuhnya selamanya. Sukuna awalnya menolak dan bilang kalau dia punya rencana sendiri. Tapi sebagai imbalan karena sudah diberikan jari, Sukuna pun menantang Jogo. Kalau Jogo bisa mendaratkan 1 pukulan ke Sukuna, dia bakal menuruti permintaan Jogo. Dan pertarungan dahsyat keduanya pun dimulai. Sementara itu di tempat lain, sekitar pukul 10.50, pertarungan Toji dan Megumi berlangsung. Megumi yang ngerasa kalau dia nggak punya cukup energi kutukan berencana buat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan keberadaan Shoko di Shibuya, Megumi memilih buat memakai strategi yang riskan. Toji dibiarkan menyerangnya dan dengan teknik bayangannya, kaki Toji dibuat terpleset. Serangan Toji yang harusnya mengenai dada cuma mengenai perut Megumi. Lengan Toji pun berhasil dikunci dan Megumi langsung mencoba menebasnya. Tapi dengan kecepatannya, Toji berhasil menghindar. Nah, setelah melihat teknik kutukan bayangan Megumi, Toji tiba-tiba teringat dengan janjinya ke Naobito dulu. Di mana Toji meminta imbalan besar karena Megumi punya potensi buat mewarisi teknik kutukan klan Zenin. Yap, dari sini Toji sadar kalau yang dilawannya adalah putranya sendiri. Toji pun menanyakan nama Megumi dan dijawab kalau namanya adalah Fushiguro. Mendengar Megumi yang memilih mempertahankan nama ibunya dibanding bergabung ke klan Zenin, Toji pun memujinya, sampai akhirnya dia berpisah dengan melakukan bunuh diri. Melihat lawannya mati, Megumi pun bergegas buat menemui Shoko agar lukanya disembuhkan. Tapi tiba-tiba, dia ditebas dari belakang oleh Shigemo. Di tempat lain, pukul 11:01, Kusakabe dan Panda yang sedang memeriksa gedung-gedung di luar stasiun bertemu dengan 2 pengguna kutukan yang merupakan anak buah Geto dulu. Tapi beda dengan Nanako dan Mimiko, kedua orang ini mendukung aksi Geto palsu yang menyegel Gojo. Saat tim Kusakabe bersiap buat bertarung, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Dari jauh pertarungan Jogo dan Sukuna ternyata sedang berlangsung, di mana di sini Sukuna menunjukkan betapa kekuatannya amat jauh di atas Jogo. Sampai akhirnya Jogo memakai teknik tingkat tingginya yaitu maksimum meteor. Melihat meteor besar jatuh di atas mereka, Kusakabe, Panda, dan kedua pengguna kutukan berniat buat kabur. Tapi Sukuna menghentikannya. Sukuna mengancam kalau mereka kabur sebelum diberi aba-aba, mereka bakal dibunuh. Meteor besar pun jatuh dan meluluh lantakan Shibuya. Dan di sini kita nggak diberitahu gimana nasib Kusakabe dan Panda. Tapi Sukuna sendiri jelas berhasil selamat. Pertarungan Sukuna dan Jogo pun berlanjut dan kali ini Sukuna menunjukkan teknik kutukan aslinya yang berupa api. Dengan membentuk semacam anak panah, serangan Sukuna berhasil membakar hangus Jogo, sampai akhirnya dia mati. Di sini ada kejadian menarik di mana Sukuna seakan masuk ke alam bawah sadar Jogo, mirip kayak yang dilakukan Yuji ke Todo dan Choso. Meski Sukuna juga nggak tahu entah itu teknik atau bukan. Setelah Jogo mati, Sukuna didatangi oleh Uraume, dan di sini kita diperlihatkan kalau Sukuna ternyata mengenalinya. Pukul 10:05, Megumi yang sedang sekarat dan dikejar oleh Shigemo akhirnya melakukan upaya terakhir, di mana dia memanggil Shikigami terkuat yang belum dia taklukan bernama Mahoraga. Nah, Megumi ini punya teknik yang bisa mengikutsertakan lawannya buat ikut ke upacara penaklukan Shikigami. Dan hal ini pernah hampir Megumi lakukan di beberapa arc sebelumnya. Mahoraga sendiri adalah Shikigami super kuat yang bahkan belum pernah ditaklukkan oleh para pemilik teknik 10 bayangan sebelumnya. Pukul 10:07, Sukuna yang tiba-tiba merasakan kehadiran Mahoraga langsung bergegas mendatangi Megumi. Dan setelah menyembuhkan Megumi, pertarungan Sukuna melawan Mahoraga pun dimulai. Di sini karena Sukuna dianggap sebagai orang luar, jadi kalaupun Mahoraga dikalahkan, Megumi tetap nggak bakal bisa memanggilnya sebagai Shikigami. Nah, pertarungan Sukuna dan Mahoraga ini berlangsung dengan brutal. Mahoraga yang punya teknik adaptasi dan bisa mengcounter tiap serangan sempat bikin Sukuna kerepotan. Tapi Sukuna pun sadar kalau satu-satunya cara agar Mahoraga kalah adalah dengan terus-terusan menghujaninya dengan serangan-serangan baru. Sukuna pun memakai perluasan domainnya yang radiusnya nggak sampai ke tempat Megumi berada. Tapi di dalam radius ini terdapat gedung yang dipakai buat mengungsi para warga sipil.
Bahkan Inumaki juga sempat terlihat ada di sana. Nah, di dalam radius domain Sukuna ini, semua makhluk hidup yang punya energi kutukan termasuk para warga sipil bakal terbelah dan mati. Sementara semua benda mati bakal hancur. Hal ini pun benar-benar bikin wilayah yang terkena domain Sukuna rata dengan tanah, termasuk Mahuraga. Meski dia sempat mau beregenerasi, Sukuna langsung memakai teknik apinya dan berhasil menghabisi Mahuraga. Nah, setelah Mahuraga kalah, Sukuna pun membunuh Shigemo lalu membawa Megumi ke depan posko medis Shoko tanpa menampakkan dirinya. Pukul 11.14, Sukuna membiarkan Yuji mengambil alih tubuhnya. Dan satu demi satu ingatan tentang perbuatan Sukuna selama di Shibuya masuk ke kepala Yuji. Dari sinilah awal mula mental Yuji pelan-pelan hancur. Yuji terus kepikiran kalau dirinya ini memang lebih pantas buat dibunuh. Tapi Yuji kembali ingat dengan kata-kata kakeknya soal menolong orang lain. Dengan segala beban di pundaknya, Yuji bergegas ke stasiun. Sementara itu di stasiun, Nanami yang setengah badan dan kepalanya hangus terbakar bertemu dengan Mahito. Dan di saat yang sama, Yuji datang dan melihat mereka. Kejadian ini seakan jadi reuni buat ketiganya yang pernah bertarung waktu Arc Junpei. Tapi di sini Mahito langsung membunuh Nanami yang udah nggak berdaya buat menyulut amarah Yuji. Pertarungan pamungkas Yuji dan Mahito pun dimulai. Yuji awalnya mengamuk dan lepas kendali, tapi dia ingat dengan kata-kata terakhir Nanami. Sisanya aku serahkan padamu. Kata-kata ini seakan jadi dorongan buat Yuji, karena penyihir yang paling tepat buat ngebunuh Mahito saat ini adalah Yuji, yang gak mempan dengan teknik transfigurasi Mahito. Di tempat lain, pukul 11.14, Nobara yang sebelumnya disuruh Nanami buat nggak ikut bertarung memaksa buat pergi ke stasiun. Dia nggak mau saat teman-temannya bertarung, dia nggak melakukan apa-apa. Dan tepat pukul 11.16, setelah Nobara masuk ke dalam tirai, dia bertemu dengan Mahito di luar stasiun. Sebagai pengingat, beberapa jam sebelumnya Mahito kan sempat membelah diri dan berpencar buat mencari Yuji. Nah, badan keduanya inilah yang bertemu dengan Nobara. Pukul 11.19, pertarungan Yuji dan Mahito kali ini berlangsung dengan sengit. Lewat Manji-Kick-nya, Yuji berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak ke Mahito. Sementara Mahito terus-menerus memakai manusia mutan dan mengubahnya ke berbagai bentuk buat bertarung. Dengan memakai manusia mutan, Mahito berniat buat menghancurkan mental Yuji yang dipaksa melihat manusia mati di depannya. Nggak cukup di situ, Mahito juga punya satu rencana besar lain. Rencana yang melibatkan Nobara. Nobara di pertarungannya dengan Mahito kedua sempat sadar kalau lawannya bukan Mahito asli dan gak bisa memakai teknik kutukan. Makanya saat Mahito kedua kabur ke dalam stasiun, Nobara mengejarnya. Tapi Mahito kedua ini ternyata berniat buat memancing Nobara menemui Mahito yang asli. Dan tepat saat keduanya bertukar posisi, Mahito yang asli berhasil menyentuh wajah Nobara di depan Yuji. Sebelah wajah Nobara pun meledak, bahkan satu bola matanya sempat kelihatan keluar dan bikin Nobara nggak sadarkan diri. Setelah kalah dari Choso, ngelihat Sukuna membantai warga sipil, ngelihat Nanami mati di depan matanya, dan kali ini ngelihat Nobara yang terluka parah, di sini tekad Yuji benar-benar dibuat remuk. Dan Mahito nggak melewatkan kesempatannya, dia pun langsung menghujani Yuji dengan pukulan bahkan Black Flash. Saat Yuji udah kelihatan putus asa dan pasrah, datanglah sosok yang tepat buat mengangkat mental Yuji. Siapa lagi kalau bukan sang best friend, Todo. Melihat Yuji yang putus asa, Todo bilang kalau tugas penyihir Jujutsu yang masih hidup adalah buat meneruskan perjuangan mereka yang udah mati. Todo datang ke Shibuya bersama murid kelas 1 Arata. Arata pun sempat merawat luka Nobara dengan teknik kutukannya, meski dia bilang kalau jantung Nobara udah berhenti. Tapi kemungkinan Nobara buat selamat belum 0%. Setelah menutup luka Yuji, Arata pun langsung membawa Nobara buat dirawat. Sementara Yuji yang awalnya udah putus asa, setelah mendengar ucapan Todo, dia kembali mengingat kata-kata terakhir Nanami. Yuji pun memutuskan buat ikut merasakan kesengsaraan yang Nanami alami dan kembali bertarung. Pertarungan Mahito melawan Yuji dan Todo pun dimulai, di mana Todo nggak mau ketinggalan dan melakukan Black Flash ke Mahito. Buat menghentikan teknik Bugi-Wugi Todo, Mahito menyerang Todo dan Yuji dari segala arah dengan puluhan manusia mutan, sampai menghancurkan bangunan di sana. Pertarungan pun beralih keluar stasiun, dan kali ini Mahito ingin memisahkan Todo dengan Yuji. Mahito menggabungkan banyak manusia mutan dan membentuknya menjadi 3 boneka mutan yang kuat. Dengan daya serangannya yang tinggi, Todo sempat dibuat kerepotan, tapi nggak lama kemudian Todo berhasil menang dan kembali bergabung dengan Yuji. Nah, disinilah Mahito ngerasa terpojok, tapi dia ingat dengan apa yang dilakukan Gojo sebelumnya di dalam stasiun. Yap, Mahito mengeluarkan perluasan domain 0,2 detik. Dengan domain super singkat ini, Mahito bisa aman dari Sukuna, dan sebagai hasilnya, Mahito berhasil memutus telapak tangan kiri Todo, dan dilanjutkan dengan mengirim Black Flash ke perutnya.
Setelah berkali-kali melakukan Black Flash, di sini Mahito seakan menyadari bentuk jiwa yang ada di dalam dirinya. Dia pun melakukan transfigurasi ke dirinya sendiri dan menunjukkan wujud barunya. Di wujud barunya ini, Mahito makin bertambah kuat. Serangan Yuji bahkan nggak ada yang mengenainya. Dan satu-satunya cara agar Yuji bisa menang adalah dengan melakukan Black Flash. Dan disinilah Yuji kembali menunjukkan potensi besarnya. Sejak pertarungannya dengan Choso, Yuji ternyata berhasil mengontrol teknik Divergent Fist-nya. Kali ini, Yuji berhasil mengontrol timing impact tambahan pukulannya dan mengenai Mahito. Nah, di sini Todo tiba-tiba datang. Meski kehilangan lengan kirinya, Todo terlihat bersiap buat melakukan boogie-woogie. Hal ini lantas bikin Mahito waspada dan langsung berbalik arah. Tapi ternyata teknik boogie-woogie Todo udah nggak bekerja. Mahito yang udah berbalik arah pun terkecoh dan tanpa ampun, Yuji mengirim Black Flash yang telak mengenai perut Mahito. Mahito pun terpental dan kembali ke wujud asalnya. Pukul 11.36 setelah menyadari kalau dia nggak punya stok manusia mutan lagi, Mahito kabur dari Yuji. Di sini keadaan berbalik di mana Yuji lah yang sekarang memburu Mahito. Tapi tiba-tiba datang di depan mereka sosok dalang di balik semua kejadian ini, yaitu Geto palsu. Munculnya Geto palsu di sini pun memunculkan pertanyaan tentang nasib Mei Mei dan Ui Ui yang bertarung melawannya. Dan tepat di chapter 133 kita diberikan flashback soal nasib beberapa karakter. Pertama, Kusakabe dan Panda yang ternyata berhasil selamat dari meteor Jogo. Kedua, Mei Mei dan Ui Ui yang ternyata kabur ke Malaysia. Mei Mei kabur karena memprediksi kalau Jepang bakal kacau, mungkin setelah mendengar rencana Geto palsu. Lalu kita juga ditunjukkan Choso yang masih kebingungan soal siapa Yuji sebenarnya. Balik ke Yuji, setelah melihat sosok di depannya dan tahu kalau dialah yang menyegel Gojo, Yuji langsung berlari buat menyerangnya. Tapi Geto palsu langsung menghentikan Yuji dengan serangan koleksi roh kutukannya. Geto palsu menjelaskan kalau roh kutukan yang dia punya semuanya adalah roh kutukan semi tingkat 1 ke atas. Nah, di sini Mahito juga udah sadar kalau Geto palsu bakal mengkhianatinya. Tapi sebelum Mahito sempat menyerang, Geto palsu langsung memakai tekniknya buat mengubah Mahito menjadi roh kutukan koleksinya. Nah, di sini Geto palsu bicara ke Yuji soal teknik tertinggi bagi penyihir selain perluasan domain, bernama Maksimum. Tapi sebelum sempat menunjukkannya, Geto palsu diserang oleh murid dari Kyoto. Mereka adalah Momo, Kamo, Mei, dan Miwa. Tapi serangan mereka nggak berhasil melukai Geto palsu. Dia bahkan sempat akan memakai teknik Maksimum Uzumaki buat menyerang Miwa. Tapi beruntung, Utahime dan Kusakabe yang datang bareng Panda berhasil menyelamatkan. Nah, selain para penyihir Jujutsu, Choso juga datang ke sana dan berteriak ke arah Geto palsu. Choso memanggilnya dengan nama Noritoshi Kamo. Buat yang lupa, Noritoshi Kamo adalah nama dari penyihir yang terkenal paling jahat, dan dialah yang melakukan eksperimen janin kutukan Death Painting dan menciptakan Choso dan saudara-saudaranya. Tapi di sini, Geto palsu ngejawab kalau Noritoshi Kamo cuma salah satu tubuh yang dia pakai, sama kayak Geto asli. Artinya identitas asli Geto palsu atau si otak masih nggak diketahui. Nah, alasan Choso sadar kalau Geto palsu juga pernah jadi Noritoshi Kamo adalah karena saat Yuji sempat mau mati, dia merasakan hal yang sama seperti waktu adik-adiknya mati. Jadi Choso berasumsi kalau Yuji juga salah satu anak dari si otak, dengan kata lain adik Choso. Sebelum Choso sempat menyerang Geto palsu, Uraume tiba-tiba datang dan pertarungan ketiganya pun dimulai. Para penyihir juga nggak mau kalah dan memanfaatkan keributan buat mengambil kotak alam penjara. Tapi di sini Uraume menunjukkan kehebatannya dengan teknik esnya. Choso dan para penyihir berhasil dibekukan dan diturunkanlah es besar buat menimpa mereka. Tapi datang seseorang yang kehadirannya mungkin udah ditunggu pembaca. Dialah penyihir tingkat spesial sekaligus mentor Todo, Yuki Tsukumo. Di hadapan Yuki, Geto palsu akhirnya mengungkapkan motif dan tujuan aslinya. Kalau dia ingin mencari tahu potensi terbesar dari energi kutukan dalam diri manusia, caranya dengan menciptakan kekacauan besar yang nggak bisa dikendalikan. Buat memulai rencananya, langkah pertama Geto palsu adalah membangunkan dua tipe non-penyihir yang udah dia tandai sebelumnya, dan memodifikasi tubuh mereka dengan teknik Mahito. Tipe pertama adalah non-penyihir yang udah memakan objek kutukan seperti Yuji. Tipe ini dimodif agar punya kekuatan yang layak buat dijadikan wadah. Sementara tipe kedua adalah orang yang punya teknik kutukan, tapi otak mereka nggak cocok buat jadi penyihir seperti Junpei. Dan tipe kedua ini dimodif agar mereka bisa memakai teknik kutukan. Dan salah satu non-penyihir yang dibangunkan oleh Geto palsu adalah kakak Megumi, yaitu Fushiguro Sumiki. Nah, buat mendalami pemahaman mereka soal energi kutukan dan mencapai potensinya, kedua tipe non-penyihir yang ditandai tadi bakal diadu dengan objek kutukan yang kekuatannya setara dengan 1000 Yuji Itadori.
Nggak cukup di situ, Geto palsu juga melepas ribuan roh kutukan yang pernah melakukan perjanjian dengannya sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sejak dia mendapat tubuh Geto, perjanjiannya telah hangus karena mereka nggak lagi dibutuhkan. Yang artinya para roh kutukan ini bakal bebas berbuat kekacauan di Jepang. Geto palsu dan Uraume pun pergi sementara para penyihir Jujutsu harus berhadapan dengan para roh kutukan yang ada di depannya. Dan arc insiden Shibuya pun ditutup dengan ucapan Geto palsu ke Sukuna kalau masa keemasan teknik kutukan bakal kembali seperti di zaman Heian dulu. Yap, itu dia rangkuman dan penjelasan timeline arc insiden Shibuya. Arc ini benar-benar berhasil memberi pengalaman membaca manga mingguan yang memuaskan. Dengan banyaknya tragedi dan matinya beberapa karakter penting, arc ini juga udah mengubah nuansa cerita Jujutsu Kaisen ke arah yang lebih gelap. Apalagi ditambah dengan rencana besar si Geto palsu yang jelas bakal makin membawa kekacauan besar buat seisi Jepang bahkan dunia. Banyak banget kemungkinan dan potensi besar buat manga ini ke depan dan gue harap GG bisa memenuhi bahkan melampaui ekspektasi gue. Jadi segini aja video dari Reko Manga. Like dan share kalau kalian suka, tulis di kolom komentar kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain. Nantikan rekomendasi review dan pembahasan manga lainnya, jangan lupa subscribe, selamat membaca dan sampai jumpa.